Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Tina Widya. I'm a student Tadulako University, majoring in Public Administration, Faculty of Social Science and Political Science. Jadi di sini saya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. 1. Arti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat bertambah faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi, nyata, dan kerja meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya adalah suatu acuan untuk mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu hal yang selalu berkembang secara linear. Secara umum, teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. 1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, ada beberapa ahli-ahli ekonomi yaitu Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. 2. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi, semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat keadaan tidak berkembang atau stationary state. Harold Domar dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harold Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Analisis Harold Domar menggunakan pemisalan-pemisalan berikutnya. 1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh. 2. Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional. 3. Rasio modal produksi capital output ratio tepat nilainya. 4. Perekonomian terdiri dari 2 sektor. Selanjutnya, proses pertumbuhan ekonomi Indonesia. 1. Masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah tahap pertama dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow. Adalah tahap di mana perekonomian masih belum berkembang dan suatu negara sedang mempersiapkan masyarakatnya untuk memulai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Menurut Rostow, masyarakat tradisional adalah masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas, yaitu didasarkan pada teknologi, ilmu pengetahuan, dan sikap masyarakat seperti sebelum masa Newton. Masyarakat sebelum masa Newton adalah suatu masyarakat yang masih menggunakan cara-cara berproduksi yang relatif primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh cara pemikiran. 2. Prasyaratan untuk lepas landas. Rostow menggambarkan tahap prasyaratan untuk lepas landas sebagai masa transisi di mana masyarakat telah mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk berkembang. Menurut Rostow, tahap ini dan selanjutnya
pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara otomatis. Tahap persyaratan untuk lepas landas ini dibedakan oleh Rostow menjadi dua, yaitu tahap persyaratan lepas landas yang dicapai oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Tahap persyaratan lepas landas Born Free yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang dapat mencapai persyaratan lepas landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional karena masyarakat negara-negara tersebut terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifat-sifat yang diperlukan oleh suatu masyarakat untuk tahap persyaratan lepas landas. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara maju dan berkembang lainnya. Suatu negara tergolong negara maju atau negara berkembang tidak hanya dipandang dari sudut pendapatan per kapita negara tersebut. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan seperti jumlah penduduk laju, pertumbuhan penduduk di negara itu, tingkat kriminalitas, persentase korupsi, angka kelahiran dan kematian, tingkat pengangguran, inflasi, jumlah pengunjung sektor pariwisata di negara tersebut, dan lain-lain. Beberapa bidang dalam perbedaan ekonomi Indonesia dengan negara maju dan berkembang lainnya yaitu 1. Pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang jika dikelompokkan berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari kerja atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. 2. Distribusi pendapatan. Para ahli ekonomi umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk berbagai keperluan kajian kuantitatif dan analisis kualitatif. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang, dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Dalam membicarakan masalah distribusi pendapatan, biasanya dibedakan antara distribusi perorangan, size distribution, dan distribusi fungsional atau functional distribution. Size distribution membahas mengenai distribusi pendapat antara individu atau rumah tangga, sedangkan functional distribution membicarakan distribusi pendapat antar faktor produksi seperti tenaga kerja. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalitas atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem kapitalis. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. 1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. 2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. 3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan dan sebagainya. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Peranan alokasi. Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak ada disediakan melalui transisi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. 2. Peranan distribusi. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, pemerintah dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem
pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dan distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Namun masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi oleh karena masalah keadilan tergantung daripada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. 3. Peranan stabilisasi. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan ke sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Jadi gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lain, yang tanpa adanya campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilisasi ekonomi. Inflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijaksanaan moneter. Selanjutnya, indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Dalam pendapatan nasional, terdapat dua cara perhitungan, yaitu Produk Nasional Bruto atau PNB dan Produk Domestik Bruto atau PDB. Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto atau PNB dalam bahasa Inggris dinamakan Gross National Product atau GNP, adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung pendapat nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Selanjutnya, produk domestik bruto. Di negara-negara berkembang, yaitu sering juga dinamakan sebagai dunia ketiga, konsep produk domestik bruto adalah konsep yang paling penting kalau dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk domestik bruto atau PDB dapatlah diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara-negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Di dalam sesuatu perekonomian, di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, barang dan jasa yang diproduksikan bukan saja oleh perusahaan milik produk negara tersebut, tetapi oleh penduduk negara lain. Selain didapati produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri, perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dan membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Perusahaan multinasional tersebut menyediakan modal, teknologi, dan tenaga ahli kepada negara di mana perusahaan itu beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan, dan sering sekali juga membantu menambah ekspor. Selanjutnya, pendapatan per kapita. Pendapatan regional per kapita atau PDRP per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran produksi suatu negara. Pendapatan per kapita dihitung secara berkepala atau periode, biasanya 1 tahun. Menurut Sumitro dalam Ginting 2008, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita sebagai tolak ukur dalam menentukan pembangunan ekonomi yang dapat menaikkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah keterampilan. Selanjutnya, struktur ekonomi Indonesia. Struktur perekonomian adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian, baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi, antara lain: 1. Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan.
2. Modernisasi proses peningkatan nilai tambah bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. 3. Kreativitas dan perbedaan teknologi yang sertai kemampuan untuk memperluas pasar produk atau jasa yang dihasilkan. 4. Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor komoditi keunggulan. 5. Ketersediaan instruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produktif. Jadi, pertumbuhan ekonomi yaitu masyarakat tradisional, persyaratan untuk lepas landas, tahap lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, tahap konsumsi tinggi. Selain proses pertumbuhan ekonomi, ada beberapa perbedaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan di negara maju atau perkembangan lainnya. Jadi, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh proses pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. PDB mengukur jumlah pembelanjaan barang dan jasa di seluruh pasar dalam perekonomian. Jika dari tahun ke tahun jumlah pembelanjaan meningkat, ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, perekonomian memproduksi banyak barang dan jasa. Kedua, barang dan jasa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Untuk melihat perkembangan perekonomian, kita harus melihat jumlah barang dan jasa yang diproduksi tanpa dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa. PDB dapat dihitung menggunakan dua ukuran, yaitu PDB real dan PDB nominal. PDB real didefinisikan sebagai nilai total barang dan jasa yang diproduksi berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tertentu atau disebut harga tahun dasar. Jika tahun dasar yang digunakan tahun 2010, PDB real tahun 2019 diperoleh dengan cara menghitung nilai total tahun produksi 2019 menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2010. Karena harga yang diikuti menghitung PDB real mengikuti tahun dasar, maka PDB real menunjukkan perubahan jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diukur dari persentase perubahan PDB real dari satu periode ke periode berikutnya. Ukuran PDB kedua, PDB nominal yang didefinisikan sebagai nilai produksi barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku setiap tahunnya. PDB nominal PDB tahun 2019 diperoleh dengan cara menghitung nilai total produksi tahun 2019 menggunakan harga yang berlaku tahun 2019. Begitu pula dengan PDB tahun 2018 dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2018. Dari dua ukuran PDB tadi, kita dapat menghitung deflator PDB yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa. Deflator PDB mengukur tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat pada tahun dasar. Deflator PDB memperoleh dengan cara menghitung rasio PDB nominal terhadap PDB real kemudian dibalikan dengan 100%. Sekarang kita lihat bagaimana contoh menghitung PDB nominal, PDB real, dan PDB deflator. Misalkan suatu perekonomian hanya memproduksi ayam dan beras. Jumlah ayam dan beras diproduksi dengan beserta harganya tiap tahunnya dapat kita lihat pada tabel. Untuk menghitung PDB nominal, kita tinggal hitung saja nilai produksi setiap tahun menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. Berikutnya, kita hitung PDB real setiap tahun. Karena kita menggunakan tahun 2015 sebagai tahun dasar, maka kita hitung nilai produksi tahun 2015, 2017, dan 2018 menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2015. Untuk komoditi ayam, harga yang berlaku pada tahun 2015 adalah 25.000, sedangkan beras 10.000. Dapat kita lihat, PDB tahun 2017 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2016, karena ayam yang diproduksi tahun 2017 jumlahnya sama dengan tahun 2016. Pertumbuhan ekonominya dapat kita hitung dari persentase perubahan PDB real setiap tahun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 15%, tahun 2017 0%, dan tahun 2018 3,04%. Setelah mengetahui nilai PDB nominal dan PDB real, dapat kita hitung deflator PDB setiap tahunnya. Dari hasil perhitungan, kita peroleh nilai deflatornya PDB tahun 2016 adalah 100.
sama dengan deflator PDB tahun 2015. Kita perhatikan pada tabel sebelumnya bahwa harga ayam dan beras pada tahun 2016 sama dengan harga pada tahun 2015. Perlu diingat bahwa deflator PDB mencerminkan tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat pada tahun dasar karena harga komoditi tahun 2016 tidak mengalami perubahan, maka deflator PDB-nya juga tak berubah.